Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, weton Selasa ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita, bagaimana cara melepas penyesalan supaya penyesalan itu tidak menghantui. Penyesalan ini banyak sekali teman-teman ya, banyak sekali kita alami ya. Apakah penyesalan itu ini ada kaitannya kaitannya dengan hukuman Tuhan, kaitannya dengan karma, itu pasti. Jadi penyesalan yang Anda alami itu kaitannya dengan dua itu ya. Jadi kalau katakanlah Anda melakukan dosa kepada Tuhan ya, tidak menjalani perintahnya, misalkan Anda berbuat dosa besar, misalkan Anda ini menipu ya, atau dosa-dosa besar yang lainnya, itu akan Anda bawa ya, akan Anda bawa berapa lama? Yo, bisa selama-lamanya juga bisa ya. Anda tapi tidak perlu istilahnya sedih, itu tidak perlu. Yang perlu Anda lakukan adalah menyambut dengan adanya penyesalan tadi. Yang Anda harus lakukan adalah berbuat baik, berbuat sebaliknya dari penyesalan yang Anda lakukan. Artinya menutupi penyesalan Anda dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu yang Anda harus lakukan, seperti itu ya. Jadi teman-teman weton Selasa, ketika Anda mengalami penyesalan, misalkan Anda ini menyakiti orang lain ya, terus karena Anda penyesal ya, ingat ya, orang yang Anda sakiti itu akan ingat terus ya. Loh, itu juga merupakan bentuk dari karma loh ya. Bentuk Anda ini menjalani karma ya. Ya. Itu adalah karma ya. Anda ketika Anda ini ya, tidak menjalankan perintah Tuhan, penyesalan Anda itu akan terus Anda bawa. Itu adalah bentuk dari hukuman Tuhan. Itu akan hilang dengan sendirinya manakala Anda ini sudah habis masanya gitu. Habis masanya, kalau itu karma itu sudah selesai ya. Karma yang Anda jalani itu sudah selesai, baru penyesalan itu akan hilang. Begitu pula ketika dosa itu Anda lakukan, terus Anda melakukan pertobatan, maka penyesalan itu pun juga akan hilang. Karena apa? Terhapus ya, terhapus oleh perbuatan baik Anda. Kalau karma terhapus karena Anda sudah menjalaninya, sudah impas. Sebelum impas tidak akan hilang itu penyesalan. Merasa bersalah itu tidak hilang, karena itu adalah hukuman dari Tuhan ya. Ketika Anda melanggar perintah Tuhan, ketika Anda karma, itu adalah hukuman karma. Karma ini juga dua-duanya loh ya, jangan kira ya, ketika kita menjalani karma itu ya, hukuman akibat perbuatan kita terhadap manusia, juga hukuman karena kita berbuat semena-mena. Jadi kalau orang menjalani karma itu double, ya hukuman Tuhan, ya karma. Karena orang berbuat jelek kepada manusia ya, tentunya dia kan sudah melanggar hukum Tuhan ya. Nah, itulah teman-teman weton Selasa ya. Jadi penyesalan itu tidak bisa dihilangkan dengan strategi apapun, tidak bisa. Harus dijalani ya, harus ditebus dengan perbuatan. Kalau katakanlah Anda, perbuatan Anda ya melanggar perintah Tuhan, ya Anda harus tobat sampai Tuhan mengampuni Anda. Ketika Anda sudah diampuni, maka penyesalan itu akan hilang. Begitu pula ketika itu karma, ya Anda harus jalani. Setahun, 2 tahun, ya Anda harus jalani. Ya berat teman-teman ya. Coba Anda, teman-teman weton Selasa, ketika Anda disakiti, butuh berapa lama Anda ini untuk bisa bangkit? Setahun, 2 tahun? Ya tidak mungkin ya, bertahun-tahun ya. Sampai benar-benar Anda itu lupa ya, dilupakan oleh waktu atas sakit hati Anda.
Nah, begitu pula ketika Anda menjalani ya, pembalasan dari sebuah karma, akan memakan waktu yang lama gitu. Ya karena itu, karena orang yang disakiti saja butuh proses lama untuk bisa sembuh, atau bahkan tidak bisa sembuh seumur hidupnya gitu. Coba bayangkan, dahsyatnya karma itu seperti itu. Karma ini hanya soal biasa ya, soal bahasa ya. Karma ini kan bahasanya bahasa agama Hindu gitu. Ya. Bahasa kita ya pembalasan, hukum sebab akibat. Sama saja, itu hanya soal bahasa saja, tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu kita jalani adalah ketika kita ini menjalani karma, kita terus berbuat baik. Ya, karena Tuhan memberikan karma kepada Anda. Dalam kondisi Anda masih hidup di dunia, berarti Tuhan itu cinta dengan Anda. Ya, artinya Tuhan itu ingin menghapus tanggung jawab Anda, ingin menghapus dosa-dosa karma Anda, sehingga ketika Anda kembali kepada Tuhan dalam kondisi yang bersih. Ya, salah satu bentuk hukuman ya, yang diberikan Tuhan kepada Anda adalah berupa penyesalan. Kelihatannya sepele ya, penyesalan. Penyesalan ini hampir sama ya rasanya ketika orang itu difitnah gitu loh ya. Coba ketika orang itu difitnah itu rasanya bagaimana? Ya, rasanya seperti itu, sama lah. Yang difitnah adalah korbannya, sedangkan penyesalan ini adalah pelakunya gitu. Yang merasakan penyesalan ini kan pelakunya. Ini contoh kasus itu ya, banyak lagi penyesalan yang tidak hanya kasus fitnah dan sebagainya, banyak sekali. Kenapa Anda harus menyesal? Tapi rasanya ya, rasa ini kan ya hampir sama gitu. Rasa nggak enak, rasa galau, rasa gelisah, rasa bersalah, itu rasanya ya sama. Nah, itu adalah bagian dari hukuman Tuhan, itu bagian dari karma yang Anda harus jalani. Nah, supaya rasanya enggak semakin berat, lakukan tirakat, lakukan pendekatan spiritual, ibadah dikencengi, tirakat dijalankan. Ketika Tuhan hadir di dalam diri Anda, ketika Tuhan menjadi bagian aktivitas Anda, maka penyesalan itu ya lambat laun nggak kerasa lagi. Ya. Walaupun Anda masih jalani penyesalan itu, tapi rasanya sudah tidak terasa lagi. Demikian saudaraku, tahun Selasa ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.